Tahukah kamu bahwa di balik indahnya pantai, suburnya tanah, dan ramainya kota-kota di Lampung, tersimpan sebuah kisah panjang yang nyaris terlupakan, sebuah kisah tentang leluhur yang berjalan menembus hutan lebat, tentang tanah lada yang pernah diperebutkan bangsa-bangsa besar, dan tentang sebuah nama yang lahir dari perjalanan penuh misteri. Banyak orang mengenal Lampung hari ini, tetapi hanya sedikit yang benar-benar tahu bagaimana semuanya bermula, dari skala berak yang sunyi, hingga pelabuhan yang ramai oleh kapal asing. Dari legenda hingga catatan sejarah kuno, semua jejak itu menyatu dalam satu cerita besar. Dan malam ini, kamu akan diajak menyusuri kembali asal-usul Lampung. Sebuah perjalanan yang akan membuka mata, membangkitkan rasa bangga, dan mungkin membuatmu melihat tanah ini dengan cara yang sama sekali berbeda. Silahkan like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini, berbagi informasi bermanfaat. Pada suatu masa yang sangat jauh, ketika peta belum mengenal garis batas, dan nama daerah belum tertulis di lembaran kertas, di ujung selatan Pulau Sumatera terbentang sebuah wilayah yang kaya akan hutan, sungai, dan laut. Angin laut berhembus lembut membawa aroma garam, sementara pegunungan berdiri kokoh, seolah menjaga rahasia masa lalu. Di sanalah, di tanah yang kelak disebut Lampung, kisah panjang sebuah peradaban mulai tumbuh perlahan. Para pelaut dan pedagang dari negeri jauh telah lama mengenal wilayah ini. Dalam catatan kuno Tiongkok, nama yang mirip dengan Lampung sudah disebut sebagai daerah yang makmur dan ramai oleh perdagangan. Kapal-kapal berlabuh membawa kain, keramik dan logam, lalu kembali dengan lada, hasil hutan, dan rempah yang harum. Tanah ini menjadi penghubung antara pulau-pulau besar Nusantara dan dunia luar. Namun, jauh sebelum pedagang asing datang, manusia telah menetap di sini. Mereka hidup berdampingan dengan alam, memanfaatkan sungai sebagai jalur perjalanan, dan laut sebagai sumber penghidupan. Hutan memberi kayu dan buah, tanah memberi kehidupan. Dari generasi ke generasi, cerita tentang asal-usul mereka diwariskan melalui tutur kata dan adat istiadat. Di lereng pegunungan yang sejuk, terdapat sebuah wilayah yang dikenal sebagai skala berak. Menurut cerita dalam kitab Kuntara Rajani, tempat inilah yang dipercaya sebagai salah satu pusat awal masyarakat Lampung. Di sana para leluhur membangun pemukiman, menyusun aturan hidup, dan membentuk jati diri sebagai satu kelompok yang kuat. Mereka bukan hanya membangun rumah dan ladang, tetapi juga membangun nilai, rasa hormat kepada sesama, kepada alam, dan kepada leluhur, menjadi dasar kehidupan. Dari sinilah benih budaya Lampung tumbuh, seperti pohon besar yang akarnya tertanam kuat di bumi. Pada masa itu, belum ada nama Lampung seperti yang dikenal sekarang. Wilayah ini hanyalah tanah kehidupan, tempat manusia belajar bertahan, berbagi, dan bermimpi. Namun dari kesunyian hutan dan gemuruh ombak, sejarah mulai berbisik, menyiapkan panggung bagi kisah yang lebih besar. Dan disinilah perjalanan itu dimulai. Waktu terus bergerak, seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti. Generasi demi generasi lahir dan tumbuh di tanah skala berak. Anak-anak belajar membaca alam dari orang tua mereka. Mereka mengenal arah angin, tanda hujan, dan bahasa hutan. Kehidupan berjalan sederhana, namun penuh makna. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, wilayah pegunungan mulai terasa sempit. Ladang harus dibuka lebih jauh, sumber air perlu dibagi, dan ruang hidup semakin terbatas. Para tetua adat kemudian bermusyawarah. Mereka membicarakan masa depan anak cucu, tentang tempat baru yang bisa memberi harapan lebih luas. Dari pertemuan itulah muncul keputusan besar untuk berpindah dan menyebar. Sebagian kelompok memilih mengikuti aliran sungai menuju dataran rendah dan pesisir. Perjalanan itu tidak mudah. Mereka harus menembus hutan lebat, menghadapi binatang liar, dan menyeberangi sungai yang deras. Namun semangat untuk mencari kehidupan yang lebih baik membuat mereka bertahan. Ketika akhirnya sampai di tepi laut, mereka menemukan dunia yang berbeda. Ombak berdebur, perahu nelayan hilir mudik, dan angin membawa kisah dari negeri jauh. Di pesisir inilah muncul kelompok yang kelak dikenal sebagai masyarakat Saibatin. Mereka hidup dekat dengan laut, mengembangkan perdagangan, dan menjalin hubungan dengan para pendatang. Sementara itu, kelompok lain tetap bertahan di pedalaman. Mereka menjaga tradisi lama, mengolah ladang,
dan mempertahankan kehidupan yang lebih tertutup. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai masyarakat pepadun. Meski berbeda tempat tinggal dan cara hidup, keduanya berasal dari akar yang sama. Perbedaan ini bukanlah pemisah, melainkan bentuk penyesuaian terhadap alam. Masyarakat pesisir belajar berdagang dan berlayar. Masyarakat pedalaman menjaga keseimbangan hutan dan tanah. Keduanya saling melengkapi dalam membangun peradaban Lampung. Dalam pertemuan adat dan upacara besar, mereka masih berkumpul. Mereka mengingat asal-usul yang sama, menghormati leluhur, dan memperkuat ikatan persaudaraan. Di sanalah identitas Lampung mulai terbentuk dengan lebih jelas. Dari pegunungan hingga pantai, dari hutan hingga laut, masyarakat Lampung menulis kisahnya sendiri. Kisah tentang keberanian untuk berubah tanpa melupakan asal. Seiring berkembangnya kehidupan masyarakat di pegunungan dan pesisir, wilayah di ujung selatan Sumatera itu semakin dikenal oleh dunia luar. Para pedagang dari Jawa, Melayu, Arab, dan Tiongkok mulai sering singgah. Mereka membawa barang dagangan, cerita perjalanan, dan juga nama-nama baru untuk menyebut daerah yang mereka datangi. Dalam catatan kuno Tiongkok, wilayah ini pernah disebut dengan nama yang berbunyi mirip dengan Lampung. Nama itu tercatat sebagai daerah penghasil lada yang penting dan ramai oleh aktivitas perdagangan. Lada dari tanah ini dikenal berkualitas tinggi dan sangat diminati di pasar internasional. Karena itulah, Lampung perlahan menjadi titik penting dalam jalur niaga maritim. Para pedagang yang datang tidak hanya membawa barang, tetapi juga bahasa dan budaya. Dalam pertemuan di pelabuhan, di pasar, dan di rumah-rumah penduduk, terjadi pertukaran cerita dan istilah. Dari sinilah, sebutan tentang wilayah ini terus berubah dan berkembang, hingga akhirnya dikenal luas sebagai Lampung. Di sisi lain, masyarakat setempat juga memiliki cerita sendiri tentang asal nama daerah mereka. Dalam tradisi lisan, terdapat kisah tentang peristiwa alam besar yang mengguncang wilayah ini. Gunung berguncang, tanah bergetar, dan suara gemuruh terdengar hingga jauh. Dalam kepanikan, orang-orang berteriak dengan kata-kata yang kemudian dikenang sebagai asal mula nama Lampung. Ada pula legenda tentang perjalanan leluhur dari daerah lain yang menetap di tanah ini. Mereka menemukan tempat yang aman, subur, dan penuh harapan. Nama Lampung kemudian digunakan sebagai penanda bahwa mereka telah menemukan rumah baru. Meski memiliki berbagai versi, semua cerita itu memiliki satu kesamaan. Nama Lampung lahir dari pengalaman hidup, perjalanan panjang, dan interaksi dengan banyak bangsa. Ia bukan sekadar kata, tetapi simbol dari perjuangan, pertemuan budaya, dan harapan. Bagi masyarakat Lampung, nama ini bukan hanya penunjuk wilayah. Ia adalah identitas. Setiap kali diucapkan, tersimpan kenangan tentang leluhur, tentang perjalanan dari hutan dan gunung menuju laut, serta tentang hubungan dengan dunia luar. Dari masa ke masa, nama Lampung terus hidup. Ia diwariskan dalam lagu, doa, adat, dan cerita rakyat. Ia menjadi saksi bahwa sebuah tanah tidak hanya dibentuk oleh alam, tetapi juga oleh ingatan manusia. Ketika nama Lampung semakin dikenal di berbagai penjuru, daya tarik wilayah ini pun semakin besar. Tanahnya subur, hutannya luas, dan yang paling berharga adalah lada yang tumbuh melimpah. Biji kecil berwarna hitam itu menjadi komoditas utama yang menghubungkan Lampung dengan pasar dunia. Dari ladang-ladang sederhana, lada mengalir ke pelabuhan, lalu berlayar menuju negeri jauh. Kabar tentang kekayaan Lampung sampai ke telinga para penguasa besar. Salah satunya adalah Kesultanan Banten di Jawa. Sejak abad ke-16, Banten menjalin hubungan erat dengan masyarakat Lampung. Mereka membangun kerjasama perdagangan, mengatur jalur distribusi lada, dan memperkuat pengaruh politik di wilayah ini. Melalui hubungan tersebut, banyak bangsawan Lampung menjalin ikatan dengan Istana Banten. Sebagian menerima gelar, sebagian lagi menjalin pernikahan politik. Hubungan ini membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan adat. Struktur kepemimpinan menjadi lebih teratur, hukum adat diperkuat, dan hubungan antar daerah semakin terjalin. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Bangsa Eropa mulai datang dengan kapal besar dan senjata canggih. Belanda, melalui Voch, melihat Lampung sebagai wilayah strategis untuk menguasai perdagangan lada. Mereka perlahan masuk, membangun pos,
dan menekan penguasa lokal untuk tunduk pada perjanjian dagang yang menguntungkan pihak kolonial. Masyarakat Lampung berada di tengah pusaran kepentingan besar. Di satu sisi, mereka ingin mempertahankan adat dan kemandirian. Di sisi lain, tekanan politik dan ekonomi semakin kuat. Beberapa pemimpin memilih bekerja sama demi menjaga stabilitas. Yang lain memilih melawan, meski dengan risiko besar. Masa ini menjadi masa ujian bagi jati diri Lampung. Konflik, perundingan, dan perlawanan terjadi silih berganti. Namun, di balik semua itu, nilai-nilai adat tetap dijaga. Upacara tetap dilaksanakan. Musyawarah tetap menjadi jalan utama, dan rasa persaudaraan terus dipelihara. Di tengah perubahan zaman dan kekuatan asing, masyarakat Lampung belajar bertahan. Mereka menyesuaikan diri tanpa kehilangan akar. Seperti lada yang tumbuh di tanah keras, identitas Lampung tetap kuat, meski diterpa badai sejarah. Waktu terus berjalan, membawa Lampung melewati masa kolonial, masa perjuangan, hingga masa kemerdekaan. Setelah Belanda pergi, dan Indonesia berdiri sebagai negara merdeka, wilayah ini perlahan menata kembali kehidupannya. Lampung tidak lagi hanya dikenal sebagai tanah lada, tetapi juga sebagai tanah harapan bagi banyak orang dari berbagai daerah. Pada pertengahan abad ke-20, Lampung menjadi tujuan utama program transmigrasi. Ribuan keluarga datang dari Jawa, Bali, dan daerah lain untuk membuka lahan dan membangun kehidupan baru. Mereka membawa budaya, bahasa, dan kebiasaan yang berbeda. Di tanah Lampung, semua itu bertemu dan saling berbaur dengan tradisi masyarakat asli. Pertemuan berbagai latar belakang ini tidak selalu berjalan mudah. Ada perbedaan cara pandang, cara hidup, dan kepentingan. Namun melalui dialog, adat, dan semangat gotong royong, masyarakat belajar hidup berdampingan. Nilai-nilai Lampung seperti Piil Pesenggiri, Nemui Nyimah, dan Sakai Sambayan menjadi jembatan persaudaraan. Pada tahun 1964, Lampung resmi menjadi provinsi sendiri. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarahnya. Lampung tidak lagi berada di bawah administrasi Sumatera Selatan, tetapi berdiri sebagai daerah yang mandiri, dengan identitas yang semakin kuat. Meski zaman terus berubah, jejak masa lalu tetap hidup. Skala Berak masih dikenang sebagai pusat awal peradaban. Kisah tentang leluhur masih diceritakan dalam keluarga dan upacara adat. Nama Lampung tetap diucapkan dengan kebanggaan, sebagai simbol perjalanan panjang sebuah masyarakat. Hari ini, gedung tinggi, jalan raya, dan teknologi modern berdiri di atas tanah yang dahulu hanya hutan dan ladang. Namun di balik semua itu, ruh sejarah tetap bernafas. Ia hidup dalam bahasa daerah, dalam tarian, dalam kain tapis, dan dalam sikap saling menghormati. Asal-usul Lampung bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin tentang keteguhan, keterbukaan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi perubahan. Dari leluhur hingga generasi sekarang, Lampung terus menulis kisahnya sendiri, dan kisah itu akan terus berlanjut.